Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Seperti yang kalian ketahui, kalau channel ini berisi tentang tugas-tugas aja. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis tentang komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Tapi sebelum menjelaskan tentang komunikasi internal dan eksternal, pahami dulu yuk apa itu komunikasi dan komunikasi bisnis. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain itu menjadi miliknya. Pengertian dari komunis sendiri adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sedangkan komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan bisnis dalam perusahaan. Dalam dunia bisnis, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar, orang-orang yang berkecimpung di dalamnya atau orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut tidak dapat terlepas dari kegiatan komunikasi. Oleh karena itu, bagi mereka komunikasi merupakan faktor yang sangat penting demi mencapai tujuan suatu organisasi. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu. Misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal, di mana ada komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Dalam praktiknya, komunikasi umumnya terbagi ke dalam dua bagian. Kedua bagian ini adalah komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Komunikasi internal dalam suatu organisasi memang sedikit berbeda dengan komunikasi sehari-hari yang kita lakukan, di mana lebih banyak aspek komunikasi formal dan tertulis yang diterapkan. Misalnya seperti pemberitahuan melalui email, memo dari atasan, surat pemberitahuan. Komunikasi internal terdiri dari dua jenis, yaitu komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Komunikasi personal ini terjadi dalam level personal dan terdiri dari dua orang dalam organisasi yang melakukan proses komunikasi baik tatap muka maupun melalui media. Sedangkan komunikasi kelompok terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Biasanya dalam organisasi kita lebih mengenal dengan bagian atau divisi, di mana masing-masing divisi ini tentu perlu melakukan komunikasi dengan divisi lain saat menjalankan tugasnya. Komunikasi kelompok lebih sering menggunakan proses yang tatap muka langsung karena akan lebih mudah untuk melakukan kontak secara berhadapan dibanding melalui media yang mungkin memunculkan kesalahpahaman. Sedangkan komunikasi eksternal adalah setiap komunikasi yang terjadi dengan pihak luar seperti pelanggan, prospek, vendor, atau mitra. Dalam melakukan sebuah komunikasi dengan publik eksternal harus disampaikan secara informatif dan persuasif. Informasi yang disampaikan hendaknya jujur, teliti, dan sempurna berdasarkan fakta yang sebenarnya. Secara persuasif, komunikasi eksternal dapat dilakukan atas dasar membangkitkan perhatian komunikasi publik sehingga timbul rasa tertarik. Tujuan komunikasi eksternal adalah untuk mengeratkan publik di luar organisasi supaya tercipta hubungan baik sehingga dapat terbentuk opini publik terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Media yang digunakan dalam komunikasi eksternal adalah brosur, bakti sosial, konferensi pers, pameran, dan poster. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai komunikasi internal dan eksternal. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.